Dewi Penguasa tersenyum menanggapi ucapan Raja Iblis. Maka aku akan dengan senang hati bertarung denganmu untuk kedua kalinya dan aku pun akan memastikan kematianmu, ucap Dewi Penguasa dengan dingin. Senyum yang tadi mengembang di wajahnya seketika berubah menjadi tatapan tajam ke arah Raja Iblis. Kau benar-benar berbeda dari Dewi Penguasa yang terdahulu dan itu sangat membuatku semakin ingin memilikimu, ucap Raja Iblis. Tapi sayangnya kau memilih untuk bertarung denganku maka akan kubuat kau tunduk di kakiku, jawab Raja Iblis. Cobalah, singkat Dewi Penguasa. Tanpa menjawab lagi, Raja Iblis langsung mengarahkan semua pasukannya untuk menyerang. Pertarungan pun kembali terjadi. Pasukan surgawi sedikit kesulitan menghabisi pasukan Raja Iblis yang kali ini karena ini adalah pasukan khusus milik Raja Iblis. Sedangkan Dewi Penguasa sama sekali tidak merasa kesulitan untuk menghabisi pasukan khusus milik Raja Iblis meskipun dia harus sedikit mengeluarkan energinya namun itu masih terlalu mudah untuk Dewi Penguasa. Raja Iblis belum mulai menyerang karena ia ingin melihat bagaimana Dewi Penguasa melawan pasukan khususnya dan seperti dugaannya Dewi Penguasa yang kali ini memiliki kekuatan lebih kuat daripada Dewi Penguasa yang terdahulu. Setelah puas mengamati pergerakan Dewi Penguasa kini Raja Iblis mulai maju untuk ikut berperang dan ia langsung memilih lawannya yaitu Sang Dewi Penguasa. TRAANGGGG. Suara dentingan pedang milik Dewi Penguasa dan Raja Iblis saling beradu. Wah, ternyata benar dugaanku bahwa kau memang berbeda dan aku semakin menyukainya. Kau harus menjadi milikku, ucap Raja Iblis sembari menahan pedang milik Dewi Penguasa menggunakan pedangnya. Bermimpilah, jawab Dewi Penguasa dengan mengayunkan pedangnya dan memukul mundur Raja Iblis. Raja Iblis yang sedang posisi yang tak siap pun sedikit terdorong ke belakang karena pukulan dari Dewi Penguasa. Kini pertarungan antara Dewi Penguasa dan Raja Iblis semakin panas. Keduanya sama-sama menunjukkan kekuatannya. Sedangkan di Istana Bulan pun masih dalam keadaan kacau. Penyerangan dari pasukan bangsa iblis terus-menerus berdatangan tanpa henti. Semua dewa dan dewi saling membantu menghabisi pasukan iblis namun saat sedang bertarung mereka melihat langit berubah menjadi merah dan mereka tahu pertanda apa itu. Mereka tersadar bahwa Raja Iblis sedang mengecoh mereka semua agar bisa menyerang istana surgawi dengan diam-diam. Semua dewa dan dewi khawatir dengan keadaan istana surgawi pasalnya hampir separuh pasukan surgawi sedang berada di istana bulan dan begitupun dengan para dewa-dewi semua berada di kerajaan bulan. Dewa matahari bagaimana ini? Pasti Raja Iblis sudah menyerang istana surgawi, tanya Dewa Angin. Kau benar Raja Iblis benar-benar licik tapi yakinlah Dewi Penguasa pasti akan baik-baik saja dan sekarang kita selesaikan ini secepat mungkin agar kita bisa segera membantu Dewi Penguasa, jawab Dewa Matahari. Kau benar Dewa Matahari. Ayo segera selesaikan ini, ucap Dewa Angin. Mereka pun bertarung sekuat tenaga dan menyatukan kekuatan untuk dapat segera bisa membantu Dewi Penguasa. Sedangkan di Istana Surgawi banyak pasukan surgawi yang tumbang akibat serangan pasukan khusus Raja Iblis. Begitupun Quan Xi yang sudah terluka. Quan Xi yang sudah terkapar hampir saja akan dibunuh oleh pasukan Raja Iblis namun Dewi Penguasa langsung mengeluarkan perisai untuk Quan Xi sehingga ia terhindar dari kematian. Melihat kekuatan besar yang dimiliki Dewi Penguasa yang baru membuat Raja Iblis semakin geram sekaligus terpukau. Dalam pikirannya ia harus segera menaklukkan Dewi Penguasa. Saat fokusnya sedang terpecah tiba-tiba serangan membabi buta dari Raja Iblis membuat Dewi Penguasa sedikit kesulitan. Namun Dewi Penguasa berusaha untuk menangkis segala serangan dari Raja Iblis.
Sepertinya kau sudah tidak sabar, ucap Dewi Penguasa. Ya, aku sudah tidak sabar untuk segera mengambil alih kekuasaanmu, begitu juga dengan dirimu, jawab Raja Iblis. Cek. Kau terlalu percaya diri sekali, Raja Iblis, balas Dewi Penguasa. Dengan cepat dan tepat Dewi Penguasa melepaskan pedang Raja Iblis dari tangannya dan menghunuskan mata pedangnya ke arah Raja Iblis. Raja Iblis terkejut dengan kecepatan Dewi Penguasa, terlebih sekarang mata pedang milik Dewi Penguasa sudah berada di hadapannya siap untuk menghujam tubuhnya. Kau memang luar biasa. Tunggulah, aku akan menaklukkan dirimu, ucap Raja Iblis yang kemudian menghilang dari hadapan Dewi Penguasa. Raja Iblis melarikan diri karena jika dia tetap berada di sana dipastikan Dewi Penguasa akan menghujam tubuhnya dengan pedang milik Dewi Penguasa. Kini Raja Iblis kembali ke kerajaan iblis bersama semua pasukannya yang berada di Istana Surgawi maupun di Istana Bulan yang juga ikut menghilang. Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Tanya salah satu prajurit. Aku tak apa. Bawalah semua prajurit yang terluka untuk segera diobati, jawab Dewi Penguasa. Baik, Yang Mulia. Balas prajurit segera menjalankan perintah Dewi Penguasa. Sedangkan Dewi Penguasa berjalan ke arah Kuan Si yang masih terkapar. Kuan Si, kau tak apa? Tanya Dewi Penguasa. Hamba tak apa, Yang Mulia, dan terima kasih telah menyelamatkan hamba, jawab Kuan Si dengan menahan sakit. Obati lukamu dan beristirahatlah, ucap Dewi Penguasa sembari memberi perintah prajurit untuk membawa Kuan Si. Saat akan memasuki Istana Surgawi, Dewi Penguasa dihentikan oleh kedatangan para dewa-dewi. Salam, Yang Mulia Dewi Penguasa, hormat dewa-dewi serempak. Salam kalian kuterima dan bangunlah, balas Dewi Penguasa. Apakah Yang Mulia baik-baik saja? Tanya Dewi Hujan. Seperti yang kalian lihat, aku baik-baik saja, jawab Dewi Penguasa. Maaf Yang Mulia, kami tidak bisa membantu Anda. Raja Iblis benar-benar licik. Ia mengecoh kita semua agar bisa menyerang Anda diam-diam, ucap Dewa Perang. Tak apa, singkat Dewi Penguasa. Lalu apa yang terjadi Yang Mulia Dewi? Tadi tiba-tiba saja semua pasukan iblis menghilang begitu saja, tanya Dewa Matahari. Raja Iblis melarikan diri dan tentunya ia juga menarik semua pasukannya, jawab Dewi Penguasa. Sekarang kalian kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Persiapkan dan pulihkan tubuh kalian karena sebentar lagi Raja Iblis akan benar-benar memulai penyerangan sesungguhnya, lanjut Dewi Penguasa. Baik Yang Mulia Dewi Penguasa, jawab mereka serempak dan langsung kembali ke tempat masing-masing setelah memberi hormat. Ya, Dewi Penguasa tahu jika kedatangan Raja Iblis hari ini hanya untuk permulaan saja dan menguji kekuatan milik Dewi Penguasa. Tapi sayangnya Raja Iblis tak tahu jika Dewi Penguasa tadi tidak mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Episode sebelumnya 58. Episode berikutnya 60. Keadaan Istana Surgawi kembali tenang. Semua berjalan dengan cukup baik dan tak lupa seluruh dewa, dewi dan para prajurit terus menguatkan kekuatan mereka untuk bersiap menghadapi Raja Iblis beserta pasukannya. Sedangkan Dewi Penguasa kini berada di kamarnya. Entah kenapa ia tiba-tiba merindukan keluarganya di dunia bawah dan Dewi Penguasa memutuskan hari ini akan mengunjungi kerajaan Ming sebentar karena entah mengapa ia merasa sesuatu yang tak enak di hatinya. Kuan Si, tolong sampaikan pada para dewa dan dewi untuk menemuiku di aula istana, ucap Dewi Penguasa. Baik Yang Mulia Dewi, jawab Kuan Si yang langsung menjalankan perintah Dewi Penguasa. Setelah mendapat perintah dari Sang Dewi Penguasa,
Semua dewa-dewi langsung pergi menuju aula istana surgawi dan tak lama Dewi Penguasa pun tiba di aula istana. Yang mulia Dewi Penguasa telah tiba, teriak penjaga aula. Semua dewa dan dewi serentak berdiri dan memberi salam kepada Dewi Penguasa. Salam yang mulia Dewi Penguasa, serentak mereka. Salam kalian ku terima. Duduklah, jawab Dewi Penguasa. Hari ini aku mengumpulkan kalian semua di sini karena aku ingin memberitahukan bahwa aku akan pergi ke dunia bawah sebentar untuk mengunjungi keluargaku dan aku harap selama aku pergi kalian tetap selalu waspada karena kita tidak pernah tahu kapan Raja Iblis akan memulai peperangannya. Lanjut Dewi Penguasa. Baik yang mulia, jawab semua dewa dan dewi. Setelah pertemuan itu Dewi Penguasa langsung pergi menggunakan teleportasinya menuju ke Kekaisaran Ming. Seperti layaknya kakak dan adik yang memiliki ikatan batin yang kuat ternyata di dunia bawah Sulanling juga sedang merindukan adiknya. Entah kenapa beberapa hari terakhir ini Sulanling merasa gelisah memikirkan adik kesayangannya dan selalu menghabiskan waktu dengan berdiri menatap ke langit luas berharap adiknya datang. Hari ini Sulanling pun kembali menatap langit seperti sedang menanti seseorang datang menemuinya. Feng, apa kau tidak dapat berbicara dengannya melalui telepati seperti dulu? Aku ingin tahu keadaannya. Aku merindukannya, tanya Sulanling kepada Feng. Maaf yang mulia. Hamba tidak bisa menembus dunia atas dan jika bukan yang mulia Dewi Penguasa yang membuka telepati itu maka hamba tidak bisa melakukan telepati dengan beliau yang mulia, jawab Feng. Mendapat jawaban dari Feng membuat Sulanling merasa kecewa karena ia berharap bisa mendapat kabar tentang adiknya. Namun tiba-tiba angin berhembus dan bunga-bunga bertebaran terbang menuju langit seperti sedang menyambut kedatang seseorang dan benar saja tak lama kemudian terlihat sesosok gadis cantik turun dari langit. Sulanling terus menatap sesosok gadis itu yang dia yakini adalah adik yang ia rindukan selama ini. Liner, lirih Sulanling yang tak memalingkan tatapannya dari gadis yang semakin lama semakin mendekat ke arahnya. Dewi Penguasa tak menyangka jika ternyata kakaknya menunggu kedatangannya. Salam yang mulia Dewi Penguasa, ucap Feng langsung memberi salam. Dewi Penguasa mengangguk menanggapi salam dari Feng dan kemudian beralih menatap Sulanling yang masih terpaku melihat kehadirannya. Apakah kau menantikan kedatanganku GG? Ucap Dewi Penguasa yang baru saja mendarat tepat di depan Sulanling. Benarkah ini dirimu Liner? Ucap Sulanling tanpa menjawab pertanyaan Dewi Penguasa. Feng, benarkah dia Liner adikku? Aku tidak sedang berhayal bukan? Lanjut Sulanling yang memastikan penglihatannya kepada Feng. Benar yang mulia, yang di depan Anda adalah yang mulia Dewi Penguasa dan Anda tidak sedang berhayal yang mulia, jawab Feng. Sepertinya kau tidak merindukanku GG. Lihatlah aku berbicara kepadamu tapi kau malah berbicara dengan Feng, ucap Dewi Penguasa dengan nada yang dibuat seolah sedang merajuk. Sulanling langsung memeluk tubuh adiknya itu. Aku sangat merindukanmu Mei Mei. Aku selalu menantikan kedatanganmu. Akhirnya kau datang. Kau datang Mei Mei. Ucap Sulanling yang tanpa sadar sudah meneteskan air matanya. Entah mengapa ia merasa sangat merindukan adiknya. Aku juga merindukanmu GG, jawab Dewi Penguasa sembari membalas pelukan Sulanling. Setelah acara berpelukan selesai kini Sulanling dan Dewi Penguasa memasuki aula kerajaan Ming dan membuat semua orang senang dengan kehadiran Dewi Penguasa. Begitupun dengan Yuelan, Anci dan Bibi Siusi yang sangat senang dengan kehadiran Dewi Penguasa yang mereka rindukan. Setelah menjumpai para penghuni kerajaan Ming kini Dewi Penguasa makan bersama dengan Sulanling, Feng, Yuelan,
Anci dan juga Bibi Siusi seperti dulu saat ia menjadi Meilin. Aku merindukan hari-hari seperti ini bersama kalian dan aku sangat merindukan masakan juga teh hijau buatan Bibi Siusi, ucap Dewi Penguasa. Kami juga merindukan Anda Nona, jawab Bibi Siusi. Benar Nona, bisakah Nona sering-sering berkunjung kemari, ucap Anci dengan polosnya. Akan aku usahakan, jawab Dewi Penguasa. Mereka pun makan dengan suasana hangat dan penuh keceriaan. Setelah jamuan makan telah usai, mereka pun melanjutkan perbincangan dengan menikmati teh hijau kesukaan Dewi Penguasa. Liner, kau akan berada di sini lama bukan? Tanya Sulanling. Maaf Gege. Aku tidak bisa berlama-lama di sini dan hari ini juga aku akan kembali ke dunia atas, jawab Dewi Penguasa. Kenapa kau tak bisa tinggal bahkan untuk sehari saja? Tanya Sulanling lagi. Gege, kedatanganku hari ini bukan hanya karena aku merindukan kalian, tetapi aku ingin memberitahukan bahwa mungkin aku tidak akan mengunjungi kalian dalam waktu yang cukup lama, jelas Dewi Penguasa. Sebentar lagi akan terjadi peperangan di dunia atas antara para dewa-dewi dengan Raja Iblis dan entah apa yang akan terjadi nanti, maka dari itu aku meminta kalian untuk jangan menungguku. Kalian jangan khawatir, aku akan berusaha untuk tetap baik-baik saja dan percayalah bahwa suatu saat aku akan datang, lanjut Dewi Penguasa. Liner, ini berat untukku tapi aku akan mencoba menerima. Semoga kau baik-baik saja dan aku akan menantikan saat kau kembali nanti meskipun itu memakan waktu yang lama sekalipun, jawab Sulanling dengan hati yang bergemuruh menahan kesedihan. Kami juga akan selalu berada di sini menantikan kehadiran Nona, ucap Anci. Nona, berjanjilah untuk tidak terluka, tambah Yuelan dengan derayan air mata di wajahnya. Doa kami bersamamu Nona, ucap Bibi Siusi. Terima kasih, kalian semua selalu mendukungku dan aku berjanji untuk tetap baik-baik saja agar bisa kembali mengunjungi kalian, balas Dewi Penguasa. Setelah menjelaskan kedatangannya ke kerajaan Ming, kini Dewi Penguasa bersiap kembali ke dunia atas. Gege, aku harus kembali, ucap Dewi Penguasa. Baiklah, jaga dirimu Mei Mei, jawab Sulanling. Dewi Penguasa pun kembali ke dunia atas dan kali ini dengan menunggang Phoenix. Episode sebelumnya 59. Episode berikutnya 61.